Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julan Suhriyanto, mahasiswi Wiradita Lampung, jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2018 dengan NPM 1811060268. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok ke-13 yang akan mempresentasikan mengenai materi termoregulasi pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Sebelum kita mengetahui mengenai mekanisme dari termoregulasi, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai pengertian dari termoregulasi. Termoregulasi merupakan pengaturan suhu yang merupakan pengaturan fisiologi tubuh terkait dengan keseimbangan dalam menghasilkan panas dan pengeluaran panas, sehingga tubuh akan mempertahankan suhunya dalam keadaan konstan. Untuk mengetahui mengenai mekanisme dari termoregulasi, dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada saat tubuh kita berada pada lingkungan yang dingin atau suhu yang rendah, maka termostat pada hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pemanasan. Mekanisme pemanasan terjadi pada pembuluh darah. Pembuluh darah di bagian kulit akan mengkerut. Aliran darah dari kulit akan dialirkan ke jaringan yang lebih dalam, lalu akan terjadi pengurangan panas dari permukaan kulit. Lalu pengaktifan mekanisme panas pada otot terjadi. Otot akan berkontraksi dengan cepat, lalu tubuh akan merasakan menggigil dan akan menghasilkan panas. Maka dari itu kenapa pada saat kita merasakan kedinginan yang sangat luar biasa, tubuh kita akan otomatis secara refleks akan merasakan menggigil. Itu adalah naluri alami tubuh kita untuk mempertahankan panas tubuhnya dengan menggigil. Maka dari itu akan dihasilkan panas dari menggigil itu. Dan setelah dari pengaktifan panas oleh termostat, maka suhu dalam tubuh akan meningkat dan termostat otomatis akan menghentikan mekanisme dari pemanasannya itu. Dan pada saat tubuh kita berada pada lingkungan yang panas atau suhu yang tinggi, maka termostat yang ada pada hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pendinginan. Mekanisme pendinginan ini terjadi pada kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menghasilkan keringat dalam jumlah yang banyak, lalu keringat ini akan menguap dan lalu mendinginkan permukaan tubuh. Lalu mekanisme pendinginan dapat juga terjadi pada pembuluh darah. Pembuluh darah di kulit akan membesar, kapiler terisi oleh darah hangat, panas memancar dari permukaan kulit. Oleh karena itu, pada saat kita mengalami panas yang amat sangat, tubuh kita otomatis akan mengeluarkan kelebihan panas itu melalui pori-pori dan permukaan kulit kita, berupa gram-gram mineral dan keringat. Lalu, suhu pada tubuh akan menurun dan termostat otomatis akan mematikan mekanisme pendinginannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Kalsum NPM 1811060345 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme pertukaran panas. Mekanisme pertukaran panas itu sendiri meliputi 4 proses. Yang pertama, radiasi, kedua, konduksi, ketiga, konveksi, dan yang keempat yaitu evaporasi. Yang pertama, radiasi. Radiasi elektromagnetik dipancarkan dari permukaan yang suhunya lebih tinggi dan diabsorpsi oleh bagian lain yang suhunya lebih rendah. Perbedaan suhu yang cukup besar menyebabkan banyak panas yang hilang melalui radiasi. Panas tubuh kita juga hilang dengan cara yang sama meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Lebih dari 50% panas yang hilang dalam ruangan diakibatkan oleh radiasi dan jumlah sesungguhnya bervariasi sesuai dengan suhu tubuh dan suhu kulit.
Yang kedua, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Sebagai contoh, ketika kita duduk di kursi plastik yang dingin, maka panas yang berasal dari tubuh kita dipindahkan ke kursi sampai akhirnya terjadi keseimbangan. Yang ketiga, konveksi. Merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan perubahan dari fase cair ke uap air. Evaporasi memerlukan energi dalam jumlah yang besar, kira-kira 0,58 kal per gram air yang dievaporasikan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu termoregulasi dalam penggolongannya. Ditinjau dari segi kemampuannya untuk mengatur temperatur tubuh atau termoregulasi dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu hewan berdarah dingin dan hewan berdarah hangat. Untuk hewan vertebrata berdarah dingin meliputi pisces, amfibi, dan reptil, sedangkan vertebrata berdarah hangat meliputi aves dan mamalia atau hewan menyusui. Berdasarkan kemampuan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar relatif konstan dan tidak berubah karena dipengaruhi oleh temperatur sekitarnya, yaitu digolongkan ke dalam dua, yaitu eksoterm dan endoterm. Hewan eksoterm, temperatur tubuhnya sangat ditentukan atau tergantung kepada temperatur lingkungan tempat mereka saat itu berada. Temperatur tubuhnya berubah sesuai dengan temperatur lingkungannya. Sebaliknya, hewan endoterm mampu melangsungkan termoregulasi melalui mekanisme penyesuaian perilaku dan yang lebih penting yaitu pengaturan fisiologi. Secara umum, hewan endoterm mempunyai temperatur tubuh yang lebih tinggi ketimbang hewan eksoterm. Pada kedua jenis hewan ini, kegagalan untuk mempertahankan temperatur tubuh agar berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh tubuhnya berakhir dengan kematian. Saya Lina Fatmasari, NPM 1811060370 akan melanjutkan materi tentang termoregulasi. Materi yang saya lanjutkan yaitu termoregulasi pada hewan. Yang pertama, termoregulasi pada hewan poikilotermik. Suhu tubuh hewan poikilotermik ditentukan oleh keseimbangan dengan kondisi suhu lingkungan. Pada hewan poikilotermik, misalnya kerang, udang, dan ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air sebagai mediumnya, dan suhu tubuh mirip suhu air atau lingkungan. Hewan memproduksi panas internal secara metabolik untuk meningkatkan suhu tubuh pada saat di atas air. Kemudian yang kedua, termoregulasi pada hewan homeotermik. Hewan homeotermik memiliki suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah-ubah. Contohnya seperti burung dan mamalia yang mempertahankan suhu tubuhnya di lingkungan yang normal. Ada dua faktor yang menyangkut keseimbangan, yaitu produksi panas dan kehilangan panas. Kemudian yang ketiga ada termoregulasi pada hewan heterotermik. Heterotermik merupakan kelompok hewan yang memiliki sifat poikilotermik dan homeotermik pada saat-saat tertentu. Salah satu contohnya yaitu hewan unta. Hewan unta mampu hidup di gurun pasir yang saat siang hari panas dan pada malam hari dingin. Selanjutnya ada faktor-faktor termoregulasi. Yang pertama yaitu usia. Pada saat lahir, bayi meninggalkan lingkungan hangat secara konstan dan masuk ke dalam lingkungan yang berfluktuasi secara cepat. Kemudian yang kedua ada olahraga. Dengan olahraga, kita mengeluarkan keringat dan pada saat keringat kita keluar, suhu tubuh pada diri kita itu akan naik. Yang ketiga ada kadar hormon. Wanita selama siklus menstruasi akan meningkatkan fluktuasi suhu tubuh. Kemudian yang keempat ada stres. Stres secara fisik dan emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan persarafan.